Pencucian uang atau money laundry. Oke, bayangin ada seseorang yang mendapatkan uang dari aktivitas ilegal, entah itu korupsi, bisnis narkoba, atau penipuan. Mereka, pelaku-pelaku ini tahu uang itu nggak boleh kelihatan kotor. Jadi mereka ini harus mencuci uang itu agar terlihat bersih atau terkesan bukan berasal dari aktivitas ilegal. Tapi apa sih maksudnya pencucian uang ini? Gimana caranya dan apa dampaknya buat kita masyarakat? So guys, di sini saya Selin Jurniasari akan membahas mengenai apa itu pencucian uang, bagaimana cara kerja serta dampaknya. Pencucian uang atau money laundry ini adalah proses menyamarkan uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal supaya terlihat uang dari hasil kerja yang legit. Tujuan akhirnya agar uang itu bisa dipakai tanpa dicurigai aparat hukum. Jadi pencucian uang atau money laundry ini sudah ada sejak tahun 1930-an ya guys. Nah, di Amerika istilah ini diperkenalkan oleh Al Capone. Beliau ini seorang gangster Amerika sekaligus pelaku kejahatan terorganisir atau organized crime yang pada saat itu beliau ini membeli sebuah perusahaan laundry atau tempat cuci baju untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan. Jadi dia menjalani bisnis laundry ini sebagai kedok atau front untuk mencampur uang haram dengan penghasilan dari laundry. Jadi itulah kenapa istilah ini pertama kali disebut money laundry. Selanjutnya, kenapa pencucian ini dilakukan dan kenapa harus dicuci? Oke, jadi karena uang hasil kejahatan ini nggak bisa langsung dipakai begitu saja ya guys. Bayangkan kalau tiba-tiba duit besar masuk ke rekening yang sebelumnya nggak pernah masuk duit besar, atau ada orang miskin tiba-tiba beli mobil mewah, pasti dicurigai dong. Nah, pencucian uang ini membantu pelaku kejahatan menyembunyikan asal uangnya, menghindari pelacakan hukum, dan membuat uang itu aman untuk digunakan di depan umum. Misalnya seorang koruptor menyetorkan puluhan miliar atau ratusan miliar hasil korupsinya langsung ke bank tanpa ditanya atau tanpa dicurigai. Jadi mereka ini cari cara untuk membersihkan uang itu supaya terlihat dari aktivitas yang legal atau aktivitas yang legit. Jadi proses pencucian uang ini biasanya dilakukan dalam 3 step. Yang pertama itu placement atau penempatan. Jadi di tahap ini uang kotor dimasukkan ke dalam sebuah sistem bisnis. Misalnya ada seorang pelaku pencucian uang ini membuka bisnis salon dengan modal kecil atau uang seadanya yang dia punya, misal 50 juta, 100 juta. Lalu dia membuat nota fiktif di mana seakan-akan ada pembeli. Disitulah uang kotor bisa dimasukkan. Jadi semisal dalam satu hari ini dia punya pelanggan asli 50 orang. Nah, masing-masing per orang tuh spend 100 ribu rupiah. Dia buat lagi nih nota fiktif 1000 pelanggan. Masing-masing pelanggan itu tadi spend 1 juta. Jadi uang kotor itu tadi itu dimasukkan ke dalam sistem bisnis melalui nota fiktif. Lalu dibayar pajaknya, segala macam. Jadi seakan-akan uang itu memang asli dari kegiatan bisnis salon itu tadi. Yang kedua adalah layering atau pelapisan. Di sini uang itu dicampur dari uang yang memang hasil bisnis dengan uang kotor itu tadi. Lalu diacak ulang agar sulit untuk dilacak. Caranya itu bisa macam-macam, bisa ditransfer lewat antar rekening secara berulang, atau bisa transaksi luar negeri dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu integration atau integrasi. Jadi tahap terakhir ini uang yang sudah dibersihkan itu digunakan untuk keperluan yang legal seperti investasi, membuka bisnis lagi, atau pembelian barang mahal. Contohnya itu setelah uang dicuci, pelaku ini bisa membeli rumah mewah tanpa mencurigakan. Nah, di Indonesia sendiri ini pernah ada skandal besar yang terungkap dan melibatkan pencucian uang. Pada masa itu ini cukup mengguncang Indonesia. Nah, jadi pada tahun 2008, pemerintah ini mengeluarkan dana bailout sebesar 6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Senturi. Alasan utamanya untuk menjaga stabilitas ekonomi katanya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ini justru membongkar sisi gelap dunia perbankan di negara kita pada saat itu. Jadi dana bailout itu tadi ini diduga menjadi alat untuk pencucian uang. Yang pertama, uang bailout ini tadi dialihkan ke rekening-rekening fiktif dengan atas nama pihak lain. Tujuannya agar menyamarkan siapa yang sebenarnya menerima uang itu. Kedua, ada transaksi berlapis. Uang ini dipindahkan dari satu rekening ke rekening lain berkali-kali. Jadi semakin banyak lapisan, semakin sulit untuk dilacak.
Yang ketiga yaitu pengalihan dana ke luar negeri. Jadi ada negara-negara nih seperti Cayman Islands dan Swiss ini sering menjadi tujuan karena regulasi yang longgar dari negara-negara tersebut yang membuat uang-uang kotor ini lebih susah untuk dilacak. Dan yang terakhir, uang kotor ini diubah menjadi aset seperti properti mewah, investasi, bahkan kegiatan pendanaan politik. Semua ini untuk membuat uang terlihat legal. Jadi skandal ini melibatkan nama-nama besar. Uang rakyat dipakai untuk investasi di luar negeri dan pembelian aset-aset mewah. Jadi kasus Bank Senturi ini pelajaran penting ya bagi Indonesia. Ini bukan cuma soal uang yang menghilang, tapi bagaimana sebuah sistem ini bisa disalahgunakan. Dan sampai sekarang jejak uang dari skandal Senturi ini belum sepenuhnya terungkap. Nah, pertanyaannya itu, ini tetap menggantung sampai sekarang. Apakah ini menjadi pelajaran atau hanya skandal lain yang terlupakan? Pencucian uang atau money laundering ini mungkin terlihat seperti masalahnya para kriminal ya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau semua ini ada dampaknya buat kita? Yang pertama, itu pasti korupsi akan semakin subur, akan semakin banyak korupsi di mana-mana. Karena mereka tahu uang haram ini ternyata bisa loh disembunyikan, jadi para pelaku ini semakin berani untuk melakukannya. Dan yang kedua, perekonomian jadi nggak sehat. Jadi ada uang ilegal yang masuk ke pasar. Ini bisa menciptakan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Selanjutnya, biaya hidup jadi meningkat. Uang hasil kejahatan ini digunakan untuk membeli properti bisnis dan barang mahal yang akhirnya di mana mereka harus menjual kembali dan pasti menggoreng harganya. Jadi kalian tahu kan kenapa harga rumah sekarang mahal dan bisa nggak terjangkau di masyarakat. Jadi guys, money laundering ini adalah kejahatan yang diam-diam merusak sistem kehidupan kita. Kita mungkin nggak lihat prosesnya, tapi kita bisa merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita mendukung transparansi dan hukum yang tegas supaya kejahatan seperti ini tidak terus terjadi. Dan terima kasih telah menonton video ini.